siapa yang menciptakan agama? Manusia atau Tuhan? Kalau misalnya Tuhan yang menciptakan agama, kenapa ada agama 3.000 lebih di dunia ini? Kenapa Tuhan menciptakan agama segitu banyaknya? Buat apa? Buat manusia. Bingung gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini atau pertanyaan yang bikin penasaran seperti ini, siapa sebenarnya yang menciptakan agama itu? Dan apakah setiap agama itu mempunyai Tuhan yang berbeda? Pertanyaan ini sangat menarik. Untuk menjawabnya, kita akan kembali kepada sejarah terbentuknya agama itu sendiri. Mungkin ya, sudah banyak yang membahas bagaimana sejarah agama itu terbentuk, mulai dari zaman purba sampai zaman modern seperti sekarang ini. Dan saya akan mencoba mengulik sejarah daripada pembentukan agama ini dari cara yang berbeda atau dari konsep yang berbeda. Saya akan mengambil daripada sudut pandang yang berbeda yang jarang dibahas sama orang, yaitu agama itu sebenarnya dari tahun ke tahun atau dari penciptaannya sampai sekarang ini punya perbedaan. Maksudnya begini, punya konsep yang berbeda. Jadi agama terdahulu itu, misalnya nih agama terdahulu, salah satu contoh misalnya, dulu sebelum terciptanya agama Kristen misalnya, orang-orang kan berhala ya. Jadi sebelum agama Kristen itu berhala. Jadi nabi Kristen mengatakan bahwa berhala itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi ada semacam menyimpangkan begitu, menyimpangkan agama terdahulu dengan agama yang baru. Jadi setiap agama itu punya transformasi yang berbeda-beda, selalu menyimpangkan agama terdahulunya, selalu menyimpangkan kebiasaan terdahulunya. Seperti yang saya katakan tadi itu, antara Kristen dengan agama terdahulunya. Kristen tidak membenarkan adanya berhala. Sementara zaman dulu, zaman sebelum agama Kristen bentuk, itu artinya ada semacam berhala. Jadi saya akan mengulik sejarah agama ini dari sudut pandang yang berbeda, yang jarang dibahas sama orang, yaitu selalu menyimpangkan agama terdahulunya sebelum agama baru ditemukan. Sejarah terbentuknya agama itu dimulai pada masa purba atau zaman purba di daerah Afrika. Jadi saat itu Homo sapiens, yaitu cikal bakal manusia zaman sekarang atau manusia modern seperti sekarang ini, punya otak yang berbeda dengan spesies lainnya. Jadi kita mempunyai terbentuk otak kita itu yang baru untuk apa? Untuk berpikir dengan berpikir secara imajinasi dan berpikir secara mendalam. Jadi saat itu Homo sapiens berpikir dan bertanya dalam hati, kenapa bisa terjadi petir? Jadi mereka terpaksa berpikir saat itu untuk apa? Untuk mempertanyakan kebenaran yang sesungguhnya. Misalnya terjadi petir misalnya. Lalu mereka bertanya, kenapa bisa terjadi petir ya? Dan mereka diskusi misalnya sama komunitasnya. Mereka berdiskusi dan mereka percaya saat itu bahwa petir itu terjadi karena adanya roh. Mereka saat itu sepakat bahwa petir, bencana alam, gempa, dan lain sebagainya itu ada semacam roh yang mereka tidak tahu apa namanya. Dan mungkin zaman sekarang itu disebut dengan Tuhan. Jadi kita mulai dari zaman Homo sapiens dulu ya. Kita pelan-pelan akan membahasnya ke zaman modern seperti sekarang ini. Jadi mereka saat itu belum tahu bahwa petir itu terjadi karena adanya muatan listrik di langit. Saat itu mereka percaya bahwa fenomena alam itu terjadi karena ada roh, dan inilah awal mulanya adanya agama. Setelah sudah ada pertanyaan-pertanyaan tentang fenomena alam yang terjadi saat itu, maka mereka bertransformasi setelah zaman Paleolitikum dengan menyembah roh para leluhur mereka. Saat inilah terbentuknya ritual-ritual seperti melakukan doa. Biasanya doa ini dipimpin oleh para pemuka agama, dan tidak jarang saat itu para pemuka agamanya itu seperti kesurupan, dan di zaman sekarang disebut dengan istilah trance. Dan di zaman ini juga sudah ada sistem penguburan manusia. Itu artinya mereka sudah berpikir luas bahwa manusia setelah meninggal itu sudah ada kehidupan baru seperti kehidupan di surga. Mereka sudah sampai segitu dalamnya berimajinasi bahwa manusia setelah meninggal itu ada surga dan neraka. Zaman Paleolitikum pun berakhir dan digantikan oleh zaman Neolitikum di tahun 8000 sebelum Masehi. Manusia bertransmigrasi dari Afrika ke wilayah Mesopotamia dan di Sungai Nil.
di mana saat itu kehidupan manusia tidak lagi nomaden ya. Mereka sudah memikirkan untuk bertani, beternak dan lain sebagainya. Mereka mungkin sudah capek saat itu, atau ada perubahan zaman yang mengharuskan mereka untuk tetap bertahan atau stay di satu tempat. Dan di saat yang bersamaan kepercayaan mereka berubah ketika mereka sudah bertransformasi dari nomaden menjadi stay di satu tempat. Kepercayaan mereka juga ikut berubah, berevolusi gitu. Mereka saat itu tidak percaya yang namanya lagi roh-roh, atau tidak menyembah roh lagi. Mereka sudah menyembah yang namanya dewa dewi berbentuk patung. Jadi mereka saat itu sudah menggambarkan apa yang mereka pikirkan atau apa yang mereka imajinasikan, yaitu berbentuk patung ataupun pemujaan terhadap dewa dan dewi. Namun saat itu masyarakat banyak yang protes gitu. Kan dulu kita menyembah, sudah sepakat menyembah roh yaitu roh leluhur kita. Kenapa kita sekarang membentuk sebuah patung? Kenapa kita harus menyembah dewa-dewi? Dan para pemuka agama saat itu mereka berpikir keras gitu, bagaimana meyakinkan masyarakat. Karena topang dari kehidupan dari para pemuka agama saat itu yang berpenghasilan dari agama, mereka berusaha keras meyakinkan masyarakat bahwa kepercayaan mereka dari dulu itu adalah kepercayaan yang musyrik. Jadi mereka memusyrikkan kepercayaan mereka yang dulu dan untuk mengagung-agungkan kepercayaan mereka yang baru, yaitu pemujaan antara dewa dan dewi. Dan tidak berselang berapa lama lagi agama bertransformasi lagi gitu, bertransformasi dari pemujaan dewa-dewi atau patung-patung atau berhala dengan agama Samawi. Jadi agama Samawi itu atau agama Abraham ini seperti agama Kristen, Katolik, agama Muslim dan agama Yahudi ini mengatakan bahwa Tuhan itu adalah satu. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, dulu manusia itu beranggapan bahwa Tuhan mereka itu ada di patung seperti dewa dan dewi. Jadi saat itu masyarakat juga pada protes, kenapa dulunya kita menyembah patung dewa dan dewi, sekarang kita sudah tidak bisa menyembah patung dan dewi. Dan saat itu juga para pemuka agama juga berpikir keras gitu, bagaimana meyakinkan masyarakat supaya masyarakat percaya bahwa Tuhan yang sekarang ini atau agama yang sekarang ini sudah bertransformasi dari agama yang dulu dengan agama yang sekarang. Jadi dulu sewaktu zaman dewa-dewi itu kan banyak tuhannya gitu. Ada dewa petir, dewa laut, dewa gempa, dewa gunung dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget dewa-dewi. Jadi karena banyaknya dewa-dewi ini, mereka menganggap bahwa kebanyakan Tuhan itu tidak baik. Maka kita bentuklah satu pemahaman yang baru atau pemahaman yang lebih bagus atau lebih mantap atau lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat saat itu, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan itu adalah satu. Nah, walaupun banyak orang yang setuju, tapi ada juga orang yang nggak setuju bahwa mereka tetap melakukan yang namanya ritual-ritual seperti penyembahan berhala dan lain sebagainya. Dan pemuka agama saat itu mengatakan bahwa menyembah berhala itu adalah kelakuan atau kegiatan yang musyrik. Jadi kita tidak boleh menyembah berhala lagi. Kita hanya menyembah Tuhan yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah seperti yang saya katakan tadi di awal itu, kenapa kalau misalnya Tuhan menciptakan agama itu, kenapa ada banyak agama di dunia? Ada sekitar 3.000-an lebih agama di dunia. Apakah kurang kerjaan ya Tuhan itu menciptakan segitu banyaknya agama di dunia ini? Apa nggak bikin pusing gitu? Ada 3.000-an agama lebih. Dan anehnya, ke-3.000 agama ini merasa agamanya lah yang paling benar gitu. Dan ini menimbulkan masalah baru gitu. Tapi disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa yang menciptakan agama ini manusia ya, ataupun Tuhan ya. Silahkan disimpulkan sendiri, saya tidak akan memberikan kesimpulan di video ini ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah, kalau misalnya nih kita berpikir secara rasional misalnya, 3.000 agama ini menganggap bahwa dirinya atau agama lah yang paling benar. Padahal kita tidak tahu ya apakah itu ciptaan Tuhan atau tidak. Jadi kita masih berpikir gitu, maksudnya berpikir secara mendalam apakah ini ciptaan Tuhan atau tidak. Karena hak prerogatif Tuhan untuk memasukkan kita kepada surga itu kan bukan hak kita, itu kan hak mutlak dari Tuhan. Walaupun kita mengatakan, mohon maaf ya, disclaimer dulu ya, saya tidak mengatakan bahwa beragama itu tidak baik ya.
menurut saya beragama itu sangat baik gitu, apalagi akhlaknya bagus dan kelakuannya bagus, sangat luar biasa. Tapi kalau misalnya kita berpikir ya, apakah kalau kita merasa bahwa agama kita itu yang terbaik gitu, agama kita itu merasa kita yang paling benar, agama kita yang paling benar dan agama lain itu salah, apakah itu adalah perbuatan yang baik? Menurut saya itu bukan perbuatan yang baik ya, karena menjelek-jelekan agama lain itu tidak disukai Tuhan gitu, menurut saya pribadi ya. Jadi banyak orang ya, tapi tidak semuanya, banyak orang, oknum orang lah misalnya mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, agama lain itu salah, agama lain itu masuk neraka. Ada yang mengatakan seperti itu, tapi menurut saya itu kurang bagus ya, kurang etis ya. Karena Tuhan sendiri pun tidak suka perbuatan yang menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan agama lain dan lain sebagainya. Tapi masalah pertanyaan, apakah agama itu diciptakan oleh Tuhan atau tidak? Menurut saya itu silakan disimpulkan sendiri-sendiri ya. Saya tidak akan memberikan jawaban kepada sahabat. Nanti kalau saya memberikan jawaban, saya dikirain menciptakan agama baru atau pemahaman baru gitu. Jadi silakan disimpulkan sendiri-sendiri apakah agama itu diciptakan oleh Tuhan atau tidak. Tapi intinya adalah seperti yang saya katakan tadi, itu semua agama itu dari dulu bertransformasi dengan seiring perkembangan waktu atau seiring dengan zamannya saat itu. Artinya mulai dari zaman Homo sapiens, zaman purba, bahwa saat itu Homo sapiens masih percaya yang namanya roh gitu. Setelah itu berubah menjadi pemujaan patung-patung atau dewa-dewi dan berubah menjadi Tuhan yang Maha Esa, dan penyembahan terhadap patung itu tidak digunakan lagi. Itu artinya agama terdahulu itu dengan agama yang baru selalu disimpangkan gitu. Ada penyimpangan gitu. Karena apa? Karena itu akan menjadi pembeda gitu. Kalau misalnya tidak ada pembeda nih, kalau misalnya ada agama baru gitu, ada pemahaman baru tapi tidak ada pembeda, jadi orang tidak gitu. Sama aja dengan agama yang dulu, itu apa bedanya gitu. Jadi orang tidak gitu. Sama seperti Kristen misalnya, Kristen Protestan kan itu kan ada semacam pembeda gitu dengan Kristen Katolik. Ada perbedaan dari cara ibadahnya juga, ada nggak terlalu banyak perbedaannya, tapi ada sedikit perbedaannya dengan Katolik, dengan Kristen ataupun dengan agama Kristen lainnya gitu. Dengan saksi Yehova juga berbeda, walaupun sesama Kristen misalnya, saksi Yehova juga berbeda dengan agama lainnya. Jadi ada semacam perbedaan. Mungkin ini muncul karena perbedaan tafsiran daripada pikiran manusia kali ya, atau mungkin perbedaan pendapat kali ya. Tapi Alkitabnya satu, yaitu kitab suci yaitu Bible. Nah, persoalan atau perdebatan apakah Tuhan itu menciptakan agama atau manusia yang menciptakan, silakan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup video ini, akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah agama yang merasa bahwa agamanya yang paling suci, yang paling tidak berdosa, dan menganggap bahwa agama lain itu tidak benar, itu adalah asal muasal daripada tindakan intoleransi.